penyesuaian pajak 12% itu ya. Ya emang negara lagi butuh duit ya, lagi butuh uang dan lagi butuh apa ya? Bantuan dari rakyat kali ya. Ya kita harus memberikan optimisme sih, cuma gimana Iya caranya sih. ya? Gimana caranya ntar gue mikir juga gimana caranya. Jarang lo gue liat handshot sampai bingung. Ya karena sebagai pengamat gue memahami apa yang akan terjadi. Dan sebagai orang yang punya kantor juga lo lebih Ya memahami lagi memahami betapa juga beratnya. gitu. Sehingga ya emang ini jadi pikiran orang bareng-bareng. Secara komunikasi ini dibenahi dulu. Bagaimana komunikasi pemerintah. Jadi gini, kalau memang kita diharuskan untuk optimis, you show me how-nya gitu. Oke, selamat ulang tahun dan selamat tahun baru. Selamat ulang tahun buat kita. Kita 2 tahun. Konten berisik tuh 2 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kita lagi syuting di apa ya, studio Studio jalan baru, apa ya? mobile studio. Iya, iya. Kita menyebutnya mobile Di studio daerah dan Pulau Gadung nih. ya dari Pulau Gadung kan. Biar dekat sama TV One. Lo kan sering ke TV One. Oh iya. Nggak, maksudnya gue kalau kita menentukan daerah tuh kita sepakat dulu. Oke, kita sepakati di daerah Pulau Gadung. Ini mau ngomongin apa, Man? Mau ngomongin apa, Man? Masa kini dan masa depan. Oke, di 2024 ada sebuah kejadian penting di Indonesia dan bahkan di dunia Banyak kali yang ada kaitannya dengan gue. Apa tuh? Di hijacknya YouTube gue yang belum balik sampai hari ini. Gila. Itu perasaan lo gimana, bro? Ya, Godok banget deh. Ya. Karena lagi naik tuh ya. Tren lagi YouTube naik tuh kan. dan kemudian ya akhirnya gue tahu bahwa ya orang-orang yang berkepentingan itu adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan penguasa Begitu ya? dan Itu bukan kesimpulannya ya? dan bukan kawan-kawan berbaju coklat ternyata yang ngambil. Oh, berbaju? Nggak berbaju? Ya ngehe lah tuh orang-orang itu. Digaji sama kita ngambil milik properti rakyat. Enggak, maksud gue ya come on lah. Ya lo kan bisa ngobrol gitu. Nggak usah kayak gitu caranya. Tapi gue seneng lo speak up kayak gini. Biar ya isu ini juga tetap ada di ruang media ya. Bahwa ya sekarang nggak bebas-bebas amat berarti kan? Bebas-bebas amat, dan itu aduh gue kecewa banget sih karena bosnya yang ngambil itu juga teman kita, Mam. Ya. Teman kita, lo kenal lo bos Pil tuh. Kecewa banget. Aduh. Tapi ya sudah. Ya udah. Ya semoga dia puas ya dan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Setiap kali gue ngomong 7 turunan, rasain lo. Lo tadi mau bangun lagi gak YouTube baru? Nggak? Ya kita di Berisik aja. Oke. So, di Berisik kan, Sip. jadi maksud gue gini loh. Kenapa gue lebih memilih akhirnya kita YouTubean di Berisik? Kalau Berisik ini diambil, ya, sama pemerintah yang ngomel banyak. Lu, Mas Agil, Hemi ya sekalian. Iya. Aduh. Jadi Iya. ngomongin apa lagi, Mam? Ya, hari ini kan banyak kejadian nih, bro. Kalau menurut gue, apa ya, gue kayak ngerasa ada momentum nih, bro. Ya. Jadi, Momentum perbaikan lah ya. momentum perbaikan. Jadi banyak peristiwa politik, ya kan? Ya, sebut aja kemarin misalnya, lontaran Pak Prabowo dan Pak Bahlil di acara Golkar soal pilihan tidak memilih secara langsung. Oh, tahun lalu dong. Oh, itu tahun lalu ya? Iya benar, tahun Ini lalu. 2024 masih 2024. bro. Ini belum tahu. Lah kan ini tayang 2025 kan? Ya belum tentu juga, mana tahu cepat. Oh gitu. Iya, ya pokoknya di 2024. Pokoknya gitulah, kira di 2024 akhir lah ya. Iya, terus banyak lah peristiwa politik kan bertalu-talu nih belakangan nih. Misalnya Pak Prabowo sampaikan orang yang korupsi misalnya bisa dimaafkan kalau misalnya mengembalikan uang hasil korupsi dan segala macam. Dan ini menarik. 300 triliun. Cuma dihukum 6,5 tahun. Netizen langsung bersuara. Anjrit. Kalau 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Banyak yang mau tuh. Marilah. Masalahnya lo ngerti gak cara dapetin 300 triliun itu? Bro, gue belum selesai bro. Oh ya maaf. Di tengah Emosi saya di gara-gara YouTube nih. Diambil jadi. jadi labil. Iya. Ya, jadi politiknya kayak gitu, ditambah
ekonominya makin seru. PPN 12% ini memicu diskusi ekonomi di ruang publik yang cukup seru, terutama mungkin di kelas menengah. Dan bukan nggak mungkin kalau kondisi politik dan ekonominya gaduh dalam tanda petik, kan bakal jadi nggak enak tuh bro. Lo ada komentar nggak? Iya sih, ya memang ekonomi kelak di 2025 Indonesia tuh banyak cerita ya, PPN 12%. Kemudian ada makan siang bergizi gratis juga katanya mulai 2025. Bayar utang 800 triliun. Nah emang yang banyak sekali diomongin sih, ya emang penyesuaian pajak 12% itu ya. Ya emang negara lagi butuh duit ya, lagi butuh uang dan lagi butuh apa ya, bantuan dari rakyat kali ya. Kan kita bahas juga tuh di TikTok lo tuh. Lo nggak mau ngasih tahu TikTok lo akun lo apa? Akun gue @imampriyono lah, cari aja @imampriyono. Nah gitu. Jadi maksud gue, ya emang banyak hal yang ada kaitannya sama kantong rakyat ya, hidup rakyat. Kemarin kan juga akhir-akhir di Desember 2024 itu kita banyak juga ngelihat pengumuman di koran-koran bahwa akan ada PHK dan PHK kan. Yeah. Sabar Mas Agil ya, jangan langsung mesem gitu. PHK juga banyak terjadi. Jadi sebetulnya masalah ekonomi dan masalah politik ini nggak bisa dipisahkan. Nah, gue tajemin pertanyaan gue. Gelembung ini akan bersatu padu, bersenyawa, dan menghasilkan dalam tanda petik, ya amit-amit ya, hal yang tidak diinginkan, atau menurut lo bisa kempes dengan sendirinya, atau apa yang kalau lo bayangkan ke depan kalau kondisinya kayak gini terus? Oke, kita cerita kronologis saja. Kronologis. Nanti di Januari 2025 kan penyesuaian pajak 12%. Iya, 1 Januari. Ya, dan kemudian kalau sudah ada penyesuaian itu, biasanya berbagai hal naik tanpa diperintah gitu. Ya, pasti pembicaraannya adalah penyesuaian harga akibat penyesuaian pajak 12%. Nah, itu kan resiko juga. Kan desas-desusnya ini masih ada dua kubu nih. Kalau gua nggak salah, humasnya Dirjen Pajak bilang QRIS dan ITOL kan kena juga 12% tuh. Kena, ya. Ya secara otomatis juga berimbas kepada biaya transportasi kan nantinya. Iya. Mungkin kita baru penyesuaian kerasa krusuk, barang naik gitu ya Februari akhir Ramadan kalau nggak salah. Iya betul. Ramadan. Wah, itu juga biasanya nggak ada apa-apa aja harga naik tuh. Iya, nggak ada apa-apa aja harga naik, gimana ada apa-apa. Biasanya selama ini kita cuma dengar Senin harga naik. Nah ini sekarang kelihatannya akan tiap hari tuh harga naik ya. Itu Feniros kemana ya Mas Agil ya? Yang mengidekan Senin harga naik itu kan Feniros ya? Yang mempopulerkan. Iya, gitu. Nah, terus habis itu Lebaran. Lebaran kan sekitar Maret akhir tuh. Nah itu gimana? Sementara di pelantikan kepala daerah baru kan 7 Februari dan 10 Februari. 10 Februari. Mereka menghadapi hal yang langsung tidak mudah tuh. 7 Februari dan 10 Februari itu. Kemudian Belum daya beli orang bro. iya. Lo bilang tadi banyak PHK lah, gimana mau belanja orang? Ya baru apalagi di kan PHK. nanti 10 Januari Kongres PDI Perjuangan tuh. Yang hangat Tanggal di berapa? Desember 10 Januari. 10 Januari. Nah ini sekedar mengingatkan aja memanasnya Kongres PDI Perjuangan tuh dari tahun lalu. Tahun lalu kalau masih ingat Pak Jokowi nggak diundang tuh Oh iya, di Kongres itu. Iya, benar. Karena sudah mulai Prabowo dan Bu Mega kan ke Ganjar. Benar. Jadi itu udah mulai panas. Nah besok ini kan panasnya macam-macam lah ya, case-nya Hasto dan apakah akan ada pergantian sekjen dan lain-lain. Tapi yang jelas karena DNA-nya PDI adalah perjuangan gitu ya, maka ya mungkin akan lebih hangat gitu. Jadi di kuartal pertama Indonesia itu secara ekonomi juga bikin kita deg-degan. Walaupun sampai hari ini kita ngobrol, optimisme terhadap Pak Prabowo tuh masih tinggi. Jadi ya walaupun tadi gua sebutin itu, dianggapnya masih tinggi aja, kita masih bisa lah melewati ini gitu. Ya mudah-mudahan aja. Gitu tuh, itu kuartal pertama aja tuh. Gue mau ngomong gini, ini di X ya perbincangan ini.
lo juga aktif di X, gue rasa lo pantau juga ya. Sekarang publik mulai, ya kejamnya dunia digital ini kan bisa dibandingkan dengan mudah ya. Iya. Misalnya Pak Prabowo sebelum menjadi presiden dan sesudah menjadi presiden. Atau di awal menjadi presiden dan pasca 2 bulan menjadi presiden. Banyak statement-statementnya ini di-challenge gitu. Diadu-adukan gitu ya. Dan banyak yang nggak berkesesuaian gitu ya soal korupsi atau dipersepsi tidak berkesesuaian. Iya. Itu akhirnya kita harus bilang bahwa memang siapapun presidennya situasinya nggak mudah, atau gimana tuh bro? Emang siapapun presidennya situasinya nggak mudah. Susah banget ya? Ya pasti juga karena kalau bahasa Pak Prabowo demokrasi yang mahal. Itu telah terjadi kemarin di Pilpres 2024 kan, bahkan di Pilkada juga diakui berseliweran money politics. Nah itu kan juga ya bukan uang yang kecil ya. Sebenarnya yang mahal bukan demokrasinya, vote buying-nya lah. Iya, itunya. Itu Jadi ya gimana ya, Mame, harusnya kita memberikan rasa optimisme nih kepada rakyat. Cuma kok kita jadi tapi di kuartal pertama juga kalau gua nggak salah Maret itu pra Piala Dunia tuh men, lagi puasa-puasa. Maret apa ya, Mas Agil tuh yang lebih hafal jadwalnya. Benar. Indonesia main ya. Jadi kita harus memberikan optimisme sih, cuma gimana Iya caranya sih. ya? Gimana caranya? Gue mikir juga gimana caranya. Caranya gimana bro caranya? Iya. Kayak misalnya kan karyawan dimanapun Anda berada ya, pasti kan juga pengen gajinya naik. Tapi gaji naik itu bukan hal yang kecil buat pengusaha. Jadi si karyawan-karyawan ini juga harus mikir juga. Kalau gua paksain gaji gua naik, nanti kantor gua tutup nggak ujungnya? Kan kalau misalnya dia naik 100.000 aja bro, dia punya 20-an karyawan, itu kan naiknya berarti pengeluaran karyawan sebulan 22 juta kan, belum lagi kan pajak dan lain-lain. Kan Pak Prabowo kan menghadiahi para karyawan atau buruh lah ya, pokoknya lo pasti digaji ya buruh lah ya, itu kan UMR tinggi tuh di Jakarta. Jadi dengan UMR tinggi itu juga pasti pengusaha-pengusaha juga banyak ingin menyelamatkan diri ya. Jadi lu kadang-kadang begini ya, karyawan emang pengen hidup sejahtera. Cuma terus emang lu pikir kalau lo hidup sejahtera, yang punya kantor pengen hidupnya melarat gitu kan kagak juga. Jadi dibutuhkan simbiosis mutualisme gitu. Jadi lu jangan cuma mikirin naik gaji, tapi gimana caranya kita hidup bareng-bareng. Maksudnya kan begitu gitu. Sementara ada banyak banget lahir pejabat-pejabat baru di Indonesia bro. Yang tadinya cuma 34 kementerian, 100 jadi bukan 100 kan menterinya. Jadi banyak banget sama orang. Wamen dan itu. Jadi banyak pegawai, pejabat baru, dan ya pasti gayanya kayak pejabat gitu, minta dilayanin, minta ditemenin, minta dikawal dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang bisa membangun optimisme, tulis di kolom komentar hal apa yang bisa membangun optimisme. Ya karena kita harus saling bantu ya. Kita juga kepengen menyemangati juga sebenarnya. Iya, gue sih gimana ya? Jarang lo gue lihat handshot sampai bingung. Ya karena sebagai pengamat gue memahami apa yang akan terjadi. Dan sebagai orang yang punya kantor juga lo lebih memahami lagi juga gitu. Sehingga ya emang ini jadi pikiran orang bareng-bareng. Supaya kita lebih optimis. Jadi mestinya ya kalau menurut gue ya, ini tuh eranya orang komunikasi di pemerintahan Pak Prabowo. Kan ada PCO sekarang. Iya. Lebih ini lagi. Kalau kita ini masih deg-degan kan berarti belum bekerja itu. Pesan-pesan komunikasi optimisme belum terlontar dari pemerintahan Pak Prabowo. Okay. Bro, gue harus ulang pertanyaan ini yang ada nanti di TikTok gue. Kelihatannya itu bisa jadi solusi ya. Setelah gue pikir-pikir bro, itu berarti ada cara komunikasi yang nggak tepat ya, men-solve masalah ini. Iya. Menurut lo harusnya jujur aja gitu ya? Iya. Maksudnya nggak usah dibilang yang jelimet, sebenarnya tinggal bilang, besok APBN kita tertekan, gue harus bayar utang 800 triliun, gue harus ini, harus itu,
please sekali aja, gue mohon maaf banget, gue minta tambahan uang, masuk lewat pajak, abis itu gue nggak lakuin lagi. Mungkin dengan hal-hal jujur itu ya menurut lo yang akan lebih mendingan. Kan sebetulnya ada hal yang gue senang banget tuh. Nah ini gue ulang-ulang nih, Mas Agil sampai ketawa-ketawa tuh. Pak Prabowo tuh, gue tuh denger 2 kali ya. Dia selalu bilang, masa ada bapak-bapak usia 70 tahun masih narik beca? Itu kan bukan merdeka. Oh itu keren banget sih. Nah itu menurut gue perlu diulang lagi sama Pak Prabowo. Jadi saya pengen si bapak-bapak 70 tahun itu nggak perlu lagi narik beca karena kebutuhan dasar keluarganya itu sudah kami penuhi gitu. Nah itu berkaitan juga dengan isu-isu kemiskinan lain yang memang diadres oleh Pak Prabowo. Gue ulang lagi nih yang gue jelasin di TikTok lo itu ya. Indonesia menurut World Giving Index itu warga atau rakyat Indonesia itu paling filantrop, paling dermawan men. Jadi mereka tuh bisa membantu sesama dengan tanpa tendeng-elang-aling gitu. Mau beramal lewat masjid kayak atau beramal langsung itu dilakukan. Iya. Apalagi sekarang kalau pemerintah yang minta. Kan waktu kita zaman-zaman penjajahan dulu kan kita berjuang bareng-bareng. Makanan dikasih oleh rakyat, oleh petani, sementara tentara kita berjuang. Itu tuh sudah tabiat orang Indonesia sebetulnya. Tapi lu pemerintah jangan neko-neko juga. Misalnya hal sepele, lu lagi minta tolong nih sama orang Indonesia, sama rakyat Indonesia. Ya jangan nyuruh masyarakat Indonesia minggir di jalan. Maksud gua kalau pakai trotot gitu kan lu minta tolong sama kita. Oke, lu pejabat. Tapi sekarang giliran lu menghormati rakyat gitu. Terus misalnya aparat, kejadian Gama di Semarang, yang netizen rame kan sampai hari ini juga nggak ketahuan ujung pangkalnya gimana. Terus yang paling parah itu 300 triliun 6,5 tahun. Ya lu kira-kira bos, maksud gua kalau lu mau minta tolong masyarakat, lu mau minta tolong rakyat, lu kasih tahu gimana caranya hidup yang benar. Dan itu bukan cuma Prabowo aja, tapi seluruh menterinya. Pak Prabowo begitu ya karena dia presiden, ya nggak apa-apa. Tapi runtutan di bawahnya itu harus bisa, menurut gue mestinya bisa menerjemahkan itu keadilan itu dengan sungguh-sungguh. 300 triliun 6,5 tahun penjara mah gak worth it banget men. 300 triliun itu 300.000 miliar men. Semiliar aja kita belum pernah lihat kan. Di jalanan maksudnya. Kalau di kantor lo mungkin udah Mame. Amin. Ya, kalau di itu udah. Gue pengen ngomong ini bro. Lo kan tadi bilang kita kan harusnya nyemangatin orang gitu ya. Kenapa kita jadi enggak? Gue belakangan. Ini mungkin gue salah ya. Teman-teman boleh komentar juga. Kan idealnya kita nyemangatin orang. Gue juga maunya gitu bro. Ngapain sih kita bikin orang susah? Yang ada kalau kita lagi seneng kita ajak orang biar ikut seneng sama kita. Kalau susah mah kita nggak usah bagi-bagi gitu. Kita pikirin sendiri untuk solve-nya. Tapi maksud gue sekarang, gara-gara lo ngomong menteri, ngomong jajan di bawah presiden, belakangan nih seminggu terakhir ada nggak menteri come out ke kamera gitu ya, ke kita, terus cerita hal-hal yang seru, lucu, membanggakan, prestasi, kan rada minim ya, perasaan gue sih. Iya, kebanyakan nih misalnya pesan-pesan komunikasi dari pemerintahan Prabowo itu semuanya defense. Iya. Reaktif Prabowo gitu ini, jadi ya. Iya defense aja, pokoknya gue udah bener, pemerintah tuh udah bener. Ya makanya lu nggak nyambung sama rakyat. Rakyat itu ya lu oke, minta kita optimis, minta kita kerja keras. Tapi you show me how to dunia gitu. Walk the talk kalau kata Pak Jokowi kan. Deddy Sitorus ada kontennya walk the talk. Walk the talk, oh ada ya? Ada, Deddy Sitorus. Oh, nah itu begitu-begitu tuh menurut gue perlu dijelasin gitu. Nggak bisa lo jadi officer komunikasinya presiden, kemudian hanya berjarak gitu dengan rakyat. Bicara hanya melalui kamera doang. Enggak bro, lo tuh bukan Jeremy Thomas gitu, yang harus selalu berada di kamera. Jeremy Thomas saya sekarang turun ke bawah.
Dan terus kemudian Ketahuan umur bro, jangan ya nggak Jeremy apa-apa. Thomas. Apa Ini kan titipannya Mas Agil, bro. Mas Agil titipnya harus sama dia supaya ngeditnya mudah. Iya. Kan dia biasanya suka Jeremy Thomas terus tampilin toin gitu. Kalau kita misalnya sekarang nyebutnya Jeffrey Nichols, dia akan kesulitan mencari itu. Jeremy Thomas. Anak milenial Gen Z nggak ada. Iya, nggak apa-apa Banyak yang nggak gitu. tahu, Jadi bro. maksud gua secara komunikasi ini dibenahi dulu. Bagaimana komunikasi pemerintah. Jadi gini, kalau memang kita diharuskan untuk optimis, you show me how-nya gitu. Kita mesti gimana? Misalnya, udah lu tenang aja dengan penyesuaian pajak 12%, akhirnya makan bergizi gratis nih bisa dilakukan. Kemudian juga akan banyak bantuan untuk sekolah, untuk makanan, terus kita memastikan harga beras itu nggak ikut naik gitu. Itunya yang belum keluar ya, nggak terconfident gitu. Iya, justru yang keluar kan di mana-mana. Saya nggak tahu ya itu real apa enggak. Tapi di media-media itu kan ada banyak menteri terlihat ceria sekali. Captionnya di bawah, habis pengumuman penyesuaian pajak 12%. Menurut gue ya, itu nggak pas. Iya. You have to show the empathy gitu. Iya. Gitu juga, gitu kan. Ya tapi jangan minta orang kaya jadi miskin juga. Jadi ya kita sama rasa sama, ya itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia lah. Kan waktu COVID kita bisa tuh ya, berbagi bareng-bareng gitu. Waktu zaman reformasi kan juga kita bisa tuh berbagi bareng-bareng ya. Sekarang juga gitu. Nah kemudian siapa yang harus menyemangati? Apakah hanya ulama, pemuka agama aja? Kan enggak juga. Tapi justru ya kita mau lihat bagaimana semangat itu ada di pemerintah juga gitu. Wah kan kita kemarin udah bagi-bagi paket bansos. Terus kalian ngeritik, kenapa kok paket bansos ada tulisan wapresnya? Nah terus gua lagi disalahin kan gitu ceritanya kira-kira kalau Pak Wapres mau membela diri ya. Ya itu sih silakan aja dilanjutkan. Cuma jangan misalnya presiden lagi sibuk keluar negeri cari-cari utangan lu bagi-bagi bansos gitu kan kayaknya nggak bareng-bareng gitu. Jadi ya gitu bro. Bro, ini juga Mas Agil saya mau nanya ya. Ini dia mulu yang nanya dari tadi emang begitu ya? emang begitu Edisi akhir tahun ya? Hah? Lo mau nanya apa? Iya, kan maksudnya gini loh. Satu ya beban gua. Udah sering dicela-cela di komen. Handset begini, handset begitu, handset nih inilah itulah. Terus sekarang ada pertanyaan-pertanyaan susah yang gua nggak ketemu gimana caranya bikin masyarakat optimis. Nanti kan gua pasti dikomenin terus. Ini ngapain sih berisik? Si Henry Satrio tuh pesimis terus pesimis. Sementara ini orang depan gue ya. Bersih. Dia cuma nanya doang. Nama baik aman. Gitu loh maksud gue. Ini kan ada keadilan teman-teman, ketidakadilan ya. Ini sebetulnya Tidak ada kecerdasan. Hah? Nggak bisa. Enggak tuh. Udah gue disuruh pakai baju hijau, dia yang biru. Gue tadi mau nanya sampai lupa gue. Enggak, itu gimana sih ceritanya Mas Agil? Ini konsepnya dulu diperjelas lah. Di 2025 ini, Gimana? saya perlu juga nama baik Mas Agil. Jadi jangan sampai awal-awal Banyak yang harus saya 2025 hidupi. komen tuh abis juga gua. Gitu loh. Lu jangan ketawa-ketawa aja. Cari solusi. Iya. Lu sini deh sama gua. Jadi kalau ada pertanyaan dari Imam, lu yang jawab. Ini gimana sih? Saya kayak nggak ngerti konsepnya ini. Mana gua dibawa-bawa. Lu nitip Jeremy Thomas, udah gua sebut. Dia nyerang gue. Gimana? Oh Jeremy Teti gimana tuh ya? Beda ya Jeremy Teti sama Jeremy Thomas beda? Beda bro, jauh. Oh Jeremy Teti yang itu ya, penyiar itu ya? Selamat sore gitu. Nah gimana lagi jadi? Lo sih nantang. Nah gua nanya aja Gua punya sekarang. banyak pertanyaan soal ini. Enggak, gua nanya nih gua sekarang. Kan gini Mam ya, itu kan banyak banget orang tuh merasa seharusnya kabinet Prabowo tuh di reshuffle gitu. Nah kan 100 harinya Prabowo kan 21 Januari. Menurut lo baiknya langsung reshuffle atau nunggu-nunggu ntar dulu kira-kira?
Ini harusnya pertanyaan gue ke lo. Enak aja lo. Ini ada nih di list gue nih. Soal. Gimana menurut lo? Perlu langsung reshuffle nggak? Enggak. Kenapa? Enggak cukup 100 hari, bro. Untuk menilai Untuk orang menilai bisa kinerja. kerja apa enggak? Nah, kenapa? Kenapa? Lo, kalau kementerian lo, apalagi kementerian baru, kementerian yang nomenklaturnya dipecahin dari kementerian lama, kementerian yang nomenklaturnya belum pernah ada di masa sebelumnya. Lo pikir gampang tuh merestrukturisasi organisasi? Lo nanya ke gua, Iya, ke rakyat, ke rakyat. Iya, ke rakyat. Kalau nanya ke rakyat jawabannya bodoh amat ya. bukan lah, emang salah gue, Iya, iya. salah teman-teman gue. Iya, Ya gue pengennya hidup sejahtera, iya, iya. gitu loh. Nah, jadi feeling gue setahun aja belum tentu kementerian-kementerian yang tadi gue sebut itu bisa kerja, bro. Belum tentu anggarannya ada, belum tentu stafnya ada. Dan gue tahu lo pasti sering dengar karena temen lo nih menteri juga banyak. Iya. Pasti udah banyak yang mulai ngeluh. Iya. Nih gimana ya bro, partai gue punya kebutuhan ini. Nih gue ngejalan kementerian aja Kok susah. partai? Ya kan biasanya banyak dari partai bro. Yang jadi Kemarin menteri. banyak menteri tiba-tiba jadi kader partai. Nah ya ada juga. Dan ada kan banyak cerita bro. Banyak contoh konkret. Gue nggak tahu ya gue dengar dari mana. Tapi ada contoh mungkin nggak terlalu apple to apple. Tapi ada kemiripan ya. Misalnya otorita-otorita baru. Misalnya apa namanya kayak kemarin otorita IKN. Berapa lama nggak gajian? 10-11 bulan otorita gambut atau apa itu rata-rata kayak gitu bro. Tunggu bentar ya, satu lagi. Jadi kan nggak fair kalau Enggak, ya, jangan ngomongin Iya. fair nggak fair. Yang nyuruh dibikin IKN siapa? iya. Nggak, kalau kita pertanyaan itu nggak selesai. Kita nggak optimis. Terus Cup, itu dong. Kan kita tadi Mas Agil kan bilang dia habis panen pisang. Coba pisang dihadirkan di sini dong. Kita lapar nih. biar sambil ngemil. Iya, nah, biar lu juga masuk frame lah. Ya nggak apa-apa. Nggak ketahuan. Nah, tuh. Bajunya apa tuh dia? Kalau bajunya ada Israelnya repot kita ini. Lo memang dasar mau iseng biar dia masuk frame. Pisang. Bisa. Ini boleh mam ini dimakan pisang. Jadi kalau menurut gue bro susah. Dia kerja aja belum. Lo mau reshuffle. Ya udah kalau gitu nggak usah reshuffle. Terus gimana jadinya supaya kita lebih optimis? Ya sebenarnya gue setuju sih itu menteri kebanyakan kayaknya dari awal startnya harusnya jangan banyak ya. Iya. Maksudnya ya minimal sama dengan periodenya Pak Jokowi, tapi mungkin KPI-nya ditingkatin, mungkin lebih make sense ya. Kalau kayak sekarang kan kayak serba salah, lo Iya. ngomong kayak gimana kalau lo pakai sepatunya masyarakat ya pasti udah bete duluan gitu ya karena pasti belanja. Maksud gue gini juga, kalau belanja nambah apa. lebih gampang daripada ngurangin. Ya, Kayak itu berat juga sih. badan, nambahin berat badan gampang, ngurangin susah. Tuh ada di X lo kemarin ya. Iya. Udah sih apa lagi? Kita mesti bahas apa lagi? Enggak, gue mau ini forecast lo soal kuartal pertama tuh nggak mudah itu sebenarnya walaupun masih hipotesa ya namanya juga forecast ya bisa Iya. salah ya. Cuman itu kalau nggak bisa di solve bahaya ya. Karena Bahaya, bro. gue ngeliatnya gini, dengungan di media sosial itu makin berdengung maksud gue, makin ya gue juga nggak happy loh. Gue juga nggak senang pemerintah bisa dikritik habis-habisan akhirnya nggak bisa kerja, akhirnya kita turbulensi politik, turbulensi ekonomi, dan kalau itu gabung kita udah sama-sama punya ceritanya di 98 ya, kita ngalamin 98 kayak gimana. Dan amit-amit ya kalau ada hal-hal misalnya keruntuhan rezim dan seterusnya itu kan mahal banget bro. Ya ini sih masih jauh ya, tapi gue cuman batin aja. Ngeri Malah, gitu, yang susah juga kita. Kalau rejim runtuh mah enggak lah ya. Kalau itu gue bisa Kejauhan, optimis lah. Nah, berarti pertanyaan gue bagus, bisa membuat lo Ya, optimis. kalau itu sih optimis gue kalau rejim tuh enggak. Kenapa enggak? Karena sebetulnya basis politik rezim ini tuh kuat. Yang emang bikin kita deg-degan itu emang politik, wabil khusus harga barang. Ekonomi. Ekonomi, wabil khusus harga barang gitu.
Makanya sebetulnya sih Pak Prabowo bener tuh niruin Pak Harto ya. Jadi yang dibikin beres itu perut dulu, perut dibikin kenyang. Logiknya bener ya, implementasinya ini yang belum kita bisa lihat ya. Iya kan? Karena mungkin baru 2 bulan ya. Gua rasa sih orang tua sih seneng ya kalau anaknya dapat makan gratis tuh, bergizi lagi kan. Jadi ya bisa hidup tenang lah dia habis itu. Gitu sih, minimal memang dibikin tenang dulu tuh perut rakyat ya. Habis itu ya gitu deh. Gue setuju, itu premis yang nggak bisa dibantah lah. Iya. Tapi masalahnya sekarang rakyat lagi resah dan khawatir kalau harga kebutuhan pokok naik, mereka akan makin sulit. Jangan ngebayangin yang kelas menengah yang masih punya gaji ya. Gue kebayang tuh orang yang kerja serabutan, makan tempe aja susah. Kemudian hari ini dia mau beli tempe nggak mampu. Itu kan menyedihkan ya. Gue tadi denger kontennya Bang Akbar Faisal tuh sama Selios ya, apa namanya, lembaga orang Bima Yusira. ya peneliti ekonomi itu, dia kan ngeluarin rilis tuh. Itu kalau nggak salah ya, kalau kelas bawah itu kenaikan kebutuhan hidupnya per bulan bakal 100 ribuan, kelas menengah bakal 300 ribuan. 100 ribuan buat Henry Satrio yang punya kantor sebesar ini, ada 20 tingkat. Mobile studio bro. Mobile studio ya, yang segede gini mungkin nggak berasa ya. Tapi buat orang yang kerjanya serabutan, yang sehari itu makannya tempe doang, 100 ribu per bulan, men itu lu buat makan hari ini aja belum tentu 3 kali. Itu yang menurut gue, ya itu dia yang susah gitu. Gue pribadi jadi ngomong hal yang optimis tuh susah, nggak nemu gue bro. Makanya lo tadi nanya gue nggak bisa jawab. Jadi Bang, kita doa aja ya. Tapi kalau gue sih terus lakuin hal-hal yang positif bro. Apa yang bisa kita buat. Iya. Ya, sama ya value-value kita kalau bisa jangan berubah. Ini kan Hensat kan terkenal orang baik, terkenal komentator yang lucu. Ya jangan berubah, jangan gara-gara mikirin gaji orang terus pusing jadi diem cemberut. Kita nggak ini Mas Agil bikin konten-konten yang ayo orang baik, Terus joget-joget. kasih donatnya orang baik. Mas Agil, Terus lagi yang nggak joget. bikin begitu kita. Ya nggak usah joget-joget juga, misalnya ayo ada yang mau nanya orang baik gitu-gitu. Ada 2 konten TikTok sebetulnya yang lagi membumi, lagi lewat terus di algoritma gue. Apaan? Satu yang orang-orang baik itu yang kemudian joget-joget tuh, ada yang udah tua banget kan kadang-kadang. Terus satu lagi yang itu pakai backsound klonteng enter gitu klonteng. Terus dia salto gitu kan. Itu menghiasi itu Menghibur banget ya, itu menghibur menurut nggak, maksud gue dia menyederhanakan permasalahan negeri ini gitu, negerinya dia, bahwa dengan salto maka bahagia bisa didapat, jodoh pun menjadi dekat gitu. Itu hebat banget tuh orang-orang gitu. Deh, kita nih ngobrol macam-macam ya. Jadi ngobrolnya mohon maaf agak general ya, ini mungkin 2 tahun kita ya sedikit ada keresahan, tapi biasanya kita kan satu kasus kita dalemin ngobrol perspektifnya, ini hari ini rada beda kali. Dan kita jujur-jujuran boleh nggak? Iya, boleh. Kenapa kalau kita akhirnya lebih sering ngobrol berdua? Karena para narsum itu udah punya YouTube sendiri-sendiri. Iya itu susahnya. Jadi mereka punya YouTube sendiri-sendiri, jadi mau gimana? Ya oke lah kalau gitu ya kita terima aja. Selamat ulang tahun bro. Selamat ulang tahun. 2 juga, tahun. Mas Imam. Mas Makasih Agil. buat semua kru, buat terutama semua yang nonton. 2 tahun udah nemenin, it's mean a lot for us. Iya, makasih banyak. Terima kasih banyak. Dan tolong di like, share, komen itu nggak lagi bro? Perlu tetap, itu namanya call to action. Call to action. Like, share, komen tetap. Tetap follow akun ini. Namanya Imam Priyono, jangan lupa. Namanya Hensa, Jadi jangan Henry cuma Satrio. mengkomplain gua, komplain Ini dia. dong, yang harus lebih baik. Agil sama satu lagi produsernya. Jadi buzzer-buzzer yang nggak suka, Hensa aja, jangan. Iya. Kita mau ada apa sih, Mas? Sini dong. Ini kan edisi akhir tahun lu muncullah di bentaran. Ucup aja masuk tadi. Bawa pisang. Ucupnya ada-ada aja. Kita dikasih makan pisang, alhamdulillah. Tapi enak pisangnya. Ya udah. Ya udah, thank Makasih. you. Tutup, Om. Makasih sekali lagi.
selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan bisa optimis dan bisa ada hal-hal baik. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa berisik Ya. dan nggak disabotase kayak YouTube channelnya Henry Satrio. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Prabowo, Assalamualaikum. Mas Gibran. Nah iya kan presiden lo. Wah ada gua tuh fotonya Mas Gibran. Wih, keren. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.